Katakan pada dunia, jangan menyerah karena ada Allah. Tuliskan cerita kita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita, di jalan cerita, di jalan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam pemirsa. Sekali lagi selamat berbuka puasa untuk semua teman cerita yang ada di rumah. Bagaimana puasanya hari ini? Semoga masih seperti hari-hari kemarin, masih terus lancar seperti teman-teman storyline kali ini. Masih lancar ya? Alhamdulillah. Tetap konsisten ya, tetap semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Nah, teman cerita di luar sana pasti pernah nih merasakan bahwa suatu saat kita berbuat sesuatu hal yang sangat baik, hingga ada orang lain atau orang di sekitar kita tiba-tiba memberikan pujian kepada kita. Saat itu mungkin teman cerita semua di luar sana bingung bagaimana cara meresponnya agar tidak terkesan terlalu angkuh dan berlebihan. Nah, untuk itu kita akan membahasnya hari ini di Jalan Cerita bersama dengan Ustadz yang selalu ada, yang selalu bugar dan selalu asik tentunya. Ada Ustadz Akmal. Silakan Ustadz Akmal. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz. Silakan. Masya Allah, kita bertemu lagi di Jalan Cerita hari ini Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, puasanya masih lancar tentunya Alhamdulillah, Ustadz ya. sehat selalu. Lancar. Ustadz, seperti ini yang sudah saya katakan di pembukaan tadi bahwa kita kan sebagai manusia ya tidak salah-salah mulu ya. Pasti kita pasti pernah melakukan suatu hal yang akhirnya membuat orang lain itu memberikan pujian kepada kita. Dan juga tidak seperti itu, ada juga orang-orang di luar sana yang pekerjaannya itu membuat orang lain bisa takjub dan akhirnya selalu dielu-elukan. Bagaimana cara kita merespon dari pujian-pujian itu supaya tetap diridhoi oleh Allah dan tidak membuat kita berbesar hati, akhirnya membuat kita menjadi angkuh, Ustaz. Iya. Untuk konteks di mana ketika kita dipuji orang atau karena adanya kebesaran daripada diperbuat oleh seseorang itu sehingga dia dikenal sebanyak orang. Menjadi orang itu menjadi orang yang hebat di mata dunia lah, atau di mata orang-orang yang melihatnya. Perlu bagaimana cara kita mengintrospeksi itu semua atau mengendalikan itu semua. Kita kembali pada diri kita sebagai manusia. Sehingga tidak ada rasa takabur di dalamnya. Ada kesombongan. Karena yang sebenarnya adalah al-mutakabbir huwallah. Yang pantas sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan manusia. Manusia ini hanyalah sebagai hamba Allah yang artinya ya kita ini kalau tidak mengandalkan Allah, tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terbukti dengan doa yang terus kita bacakan, terus kita kumandangkan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita dipuji orang, kita menyadari Allah. Ampuni Allah, sesungguhnya saya tidak pantas sedemikian itu. Engkaulah yang harus menerima pujian. Ya Allahu ya Razzaq, ya Fattah, yang maha akbar, yang maha besar. Dan engkaulah yang pantas menerima pujian-pujian. Toh kalau memang sudah terlanjur kita menerima itu, maka mari kita introspeksi bahwa kita jangan terlalu berbangga diri. Jangan terlalu, karena kalau kita terlalu berbangga diri, nanti takutnya larinya kepada takabur, nanti kesombongan yang luar biasa. Iya, takutnya seperti itu Ustaz. Iya. Itu kalau mamanya tiba-tiba nih tidak diminta-minta, tapi akhirnya ada kita sebagai manusia ya Ustaz, pasti sering hilang. Tiba-tiba kita akhirnya larinya ke takabur. Sebenarnya dosa apa untuk takabur ini? Apa nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang takabur, Ustaz? Ya, kalau orang takabur itu, maka dia tidak akan mendapatkan suatu tempat. Bahkan dengan takaburnya, dengan kesombongan itu, apapun dia. Karena ada yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan ada 3 yang menghadap Allah. Yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu. Kemudian yang kedua orang yang dermawan, yang memiliki harta. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memiliki titel sebagai ustaz, sebagai kiai, sebagai ulama. Ketika yang berilmu pertama datang kepada Allah, ya Allah, saya adalah orang yang berilmu, yang mempunyai segala macam ilmu pengetahuan.
dan semua saya berikan di jalanmu ya Allah. Akhirnya karena ada hati kesombongan di dalam dirinya, Allah mengatakan kazabta, kau bohong. Fakadekil, dan semua telah kau dapatkan, lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Allah lemparkan ke dalam neraka. Kemudian datang lagi yang kedua adalah orang yang dermawan mempunyai harta. Orang yang dermawan. Dermawan datang. Ya Allah, saya adalah orang dermawan. Tidak satupun surat yang datang kepada saya yang tidak pernah saya disposisi. Semua saya serahkan untukmu ya Allah, di jalanmu sedekah itu. Allah menjawab, kazabta, kau bohong kepadaku. Engkau sebagai orang dermawan memberikan supaya kau orang, agar dibilang orang. Agar supaya orang mengatakan kau orang yang dermawan, orang yang tulus di dalam berbagi harta. Tapi kau tidak ikhlas. Bahkan di situ ada ria, agar ingin dipuji. Bahkan engkau kesombongan di dalam dirimu. Fakadekil, dan semua telah kau dapatkan di dalam kehidupan dunia. Lemparkan dia ke dalam neraka. Ternyata orang dermawan pun Lempar, bisa. ya. Yang ketiga itu sebenarnya apa Ustaz? Yang terakhir, yang ketiga ini lagi adalah seorang ustadz, seorang alim. Seorang Ustadz. Iya. Jangan-jangan Ustadz Amal juga bisa termasuk di dalam sini. Bisa saja kalau ada hati kita yang melencong sedikit daripada kebenaran-kebenaran. Jadi memang harus tulus seperti Harus ini tulus ya. dan benar-benar ikhlas. Sehingga yang Memang terakhir, memang harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya betul. Ustadz. Sedemikian Masya yang ustadz Allah. yang terakhir itu, Iya. dia menyampaikan saya seorang alim, seorang yang punya ilmu agama. Saya sampaikan syiar-syiar ini semuanya untukmu ya Allah, ya Jalla Jalalu. Kemudian Allah mengatakan kazabta, kau bohong lagi. Engkau mendapatkan titel sebagai seorang yang alim, agar engkau dikatakan sebagai seorang ulama yang mempunyai ilmu, ada agama. Supaya kau dikatakan hebat di dalam agama. Fakadekil, dan semua telah kau dapatkan, lemparkan dia ke dalam neraka. Lagi-lagi tidak diridhoi Allah karena memang untuk berbangga diri kepada orang Iya. lain ya Ustadz. Baik Ustadz, kita masih akan melanjutkan bincang-bincang kita kali ini, dan kita juga sebentar akan mendatangkan seorang teman cerita yang akan berbagi ceritanya dengan kita. Namun usai iklan yang satu ini. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita, di jalan cerita, di jalan cerita. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurilah, bersujud padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Wah, kita kedatangan lagi nih satu orang teman cerita yang saya sebutkan tadi, Ismail Kadir, atau biasa teman-teman cerita di luar sana pasti kenalnya Ismail Padeti. Masya Allah,
saat itu pernah mengikuti satu ajang menyanyi dan memang sangat dikeluh-elukan oleh masyarakat Gorontalo. Nah, tadi Ustaz kita sempat berbincang kan tentang ini, tentang bagaimana jika orang-orang di luar sana banyak yang memuji kita supaya kita tidak jadi takabur. Nah, kita saja yang masih seperti ini pasti sudah ada pujian. Teman-teman story lain juga pasti seperti itu ya, pasti pernah mendapat pujian orang-orang di luar sana. Bagaimana dengan Kak Ismail ini? Kak Ismail pernah menjadi seorang artis. Pasti banyak sekali pujian yang didapatkan dulu. Bagaimana menyikapinya saat itu Kak Ismail? Dulu ya sempat saya di dunia artis, cara saya menyikapi pujian-pujian dari orang, dari masyarakat, ya itu sih sebenarnya kemarin saya sempat diviralkan di tengah-tengah masyarakat bahwa Ismail setelah pulang dari mengikuti kompetisi dangdut, Ismail sempat divonis sombong. Divonis sombong. Ya. Padahal di sisi lain itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Saya katakan begini. Bahkan saya pernah curhat dengan teman saya. Saya mengatakan biarlah mereka memvonis saya sombong, tapi di mata Allah saya tidak seperti itu. Cara saya menyikapi ketika saya di dunia artis itu ya hanya itu saja. Saya dibilang sombong, alhamdulillah saya bilang ya itu menurut mereka, tapi menurut saya itu tidak seperti itu. Jadi saya bilang sama mereka begini, ya di dunia artis ini kita kan waktu kemarin Ismail setelah pulang dari kompetisi, sebenarnya Ismail itu ingin sekali dekat dengan teman-teman lama waktu Ismail masih nyanyi dari panggung ke panggung maupun kerabat-kerabat terdekat Ustaz. Tapi apa ya, waktu itu yang membatasi saya, dan memang ada protap kalau saya sudah pulang di Gorontalo itu Ismail harus di sini, Ismail harus di sini. Ya jadi saya bilangnya ke mereka, Pak kalau boleh saya jangan dibatasi untuk berbaur dengan teman-teman, dengan masyarakat. Jangan sampai saya dibatasi begitu, saya bisa dibilang sombong. Ismail tidak ingat yang dulunya lagi nyanyi dari panggung ke panggung. Akhirnya Ismail dicap sebagai orang yang sombong. Orang-orang Padahal seperti yang kita tahu bahwa di balik kenikmatan seperti waktu itu Ismail mendapatkan sebuah nama besar, tentu ada hak juga atau ada kewajiban juga yang harus Ismail tanggung saat itu, seperti dibatasi waktunya untuk bergaul dengan orang-orang di luar sana. Namun akhirnya tetap orang-orang di luar sana malah berpikiran yang lain karena mereka tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri oleh Ismail. Saat itu apa perasaan Ismail? Apa perasaan yang Ismail rasakan saat itu? Apa doa yang selalu Ismail bicarakan dengan Allah? Karena pasti kita tahu Ismail saat terendah, setiap orang, setiap manusia saat terendahnya pasti mereka akan lari ke Allah. Bagaimana Ismail mengadukan semua itu kepada Allah? Cara saya ketika orang-orang di luar sana yang menyebut saya bahwa saya itu sombong, saya hanya bisa berdoa dalam hati atau di saat saya sholat itu saya selalu, ya Allah jauhkanlah saya dari sifat sombong, karena saya tahu ini hanya titipan dari Allah. Suatu saat pasti Allah akan cabut nikmat itu. Jadi hanya itu yang bisa saya adukan dan sampaikan, langsung curhat sama Allah di dalam doa saya maupun di dalam sholat saya. Pasti yang namanya manusia saat mengalami hal yang seperti Ismail rasakan pasti akan mengalami seperti tersudutkan. Namun kita tahu pasti kita juga memiliki orang-orang di samping kita. Bagaimana dengan keluarga Ismail? Bagaimana dukungan dari orang-orang di samping Ismail? Apakah mereka saat Ismail di titik terendah Ismail seperti yang Ismail katakan tadi, mereka mendukung atau seperti apa? Apa yang mereka sampaikan saat itu? Ya kalau dari keluarga, alhamdulillah mereka mendukung. Bahkan mereka sangat senang ketika Ismail menjadi orang atau menjadi penyanyi terkenal, karena memang itu
sudah cita-cita dari almarhum papa saya. Saya cerita bisa ini Mbak, dari Iya. awal saya itu, bahkan saya ikut audisi itu Ustadz, itu keluarga tidak tahu, Masya Allah. keluarga sama sekali tidak tahu saya ikut audisi. Terus nanti sehari sebelum mau berangkat ke Jakarta itu saya ngomong, alhamdulillah saya lolos di kompetisi dangdut di salah satu stasiun televisi nasional. Ya, di situ pada waktu saya mengatakan itu kepada keluarga saya, pada waktu itu saya masih masih ada problem dengan keluarga saya. Iya. Sempat ada problem. Jadi mereka itu waktu saya berangkat ke Jakarta, dukungan itu tidak ada. Jadi orang keluarga saya, kakak-kakak saya, saudara saya itu hanya, kecuali kakak yang sulung itu hanya mengatakan pada saya Bismillah berangkat saja. Karena pada waktu itu Ustadz saya sudah status anak yatim piatu juga. Jadi kakak yang sulung saya bilang Bismillah berangkat, ikut kompetisi aja. Cuman saudara-saudara yang lain itu memang mereka marah sama saya. Jadi tapi alhamdulillah dengan ikutnya saya kompetisi itu dan begitu kembali dari sana Ustadz, jalinan silaturahmi itu tetap Tetap terjalin saya terjalin ya. lagi dengan mereka. Masya Allah. Problem masalah kemarin itu sudah tidak ada lagi. Iya. Jadi dukungan dari keluarga itu, saudara, kerabat terdekat itu, mereka sangat mendukung saya, mensupport saya. Bahkan mereka kemarin sempat menepis isu-isu yang beredar di luar bahwa Ismail itu sombong. Buat apa dia? So rugi-rugi kata. Istilahnya orang Gorontalo, so rugi itu orang Pak SMS pada dia. Akhirnya dia sombong. Saya hanya berpikiran begini, Ustadz. Ya tidak apa-apa. Itu kan sudah resiko saya menjadi public figure. Jadi saya serahkan semua sama Allah. Iya. Ismail menjadi public figure tentu ada banyak tantangan ya, seperti yang kita pernah bicarakan di episode sebelumnya, bahwa Ustadz juga tahu bahwa lingkungan itu sangat menentukan tentang apa jadinya kita dan bagaimana apa yang kita lakukan, baik atau buruknya kita. Nah, saat Ismail menjadi public figure waktu itu bergaulnya tentu dengan artis-artis, adakah hal-hal yang mungkin saat ini Ismail berpikir harusnya waktu itu saya tidak melakukan hal ini? Pernah tidak? Ya, waktu saya di dunia artis itu artinya hal-hal yang negatif ya. Ya terus terang Ustadz, waktu selama saya menjadi public figure ataupun artis itu, saya pernah terjun pada dunia gelap. Kegelapan. Bahkan yang namanya miras, minuman keras, perempuan, saya sudah alami. Dan itu saya sudah jalan. Narkoba tidak. Tapi yang sangat saya bersyukur itu Ustaz. Saya begini Ustaz, waktu di Jakarta kan saya sering masuk tempat-tempat, Karena pergaulan ya saat tempat-tempat itu. malam, dunia malam. Itu saya dikelilingi oleh yang namanya apa ya? Ada narkobanya, ada mirasnya, ada PSK-nya. Tapi alhamdulillah Ustadz, saya tidak pernah menyentuh barang haram saat itu. Masya Allah. Saya tidak pernah narkoba. Makanya orang heran, saya miras iya, PSK iya. Tapi kenapa barang yang haram saat itu saya tidak sentuh Ustadz? Narkoba. Masya Allah, jadi ternyata seperti itu. Tapi sekarang ini Ustaz, seperti yang kita ketahui bahwa Ismail ini sudah tergabung dalam sebuah komunitas cinta masjid, yang di dalam situ ada banyak sekali ustadz-ustadz dan orang-orang yang pergaulannya memang sangat luar biasa, lebih bisa membawa Ismail dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ismail kan berarti kita tahu bahwa Ismail ini telah berhijrah dari satu kebiasaan ke kebiasaan baru. Nah, saat berhijrah ini, adakah satu momen spiritual yang Ismail merasakan yang saat itu akhirnya memutuskan, saya mengalami hal ini dan ini membuat saya untuk, wah saya memang harus untuk berhijrah.
apa. Namun ditahan dulu, saya mau ke Ustadz dulu. Ustadz, bagaimana Ustadz memandang apa yang terjadi kepada Ismail ini? Tadi kan kita sudah membicarakan ternyata untuk jadi orang terkenal itu akan dipuja-puja, namun ternyata ada resiko lain yang memang akan mengikuti itu. Kita mungkin akan dipuja dan ada satu waktu juga mungkin akan membuat kita sakit dengan kita menjadi public figure itu. Apa yang harus dilakukan, Ustadz? Kalau kita lihat daripada konteks dari sahabat kita, Pak Ismail, ketika ia merasa bahwa ia pantas dan tidaknya dirinya untuk dia keluar daripada satu tempat atau satu situasi yang tadi kita mendengarkan secara detail yang disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ia lakukan tidak diberitahu, bahkan keluarganya pun tidak tahu. Kemudian setelah itu dia naik. Ya memang suksesnya seseorang itu bukan karena dia sebenarnya, tapi karena Allah yang mengangkat dan memuliakannya. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Allah akan memuliakan orang-orang yang ia kehendaki, dan Allah akan hinakan orang-orang yang ia kehendaki. Jadi ketika kita lihat konteks daripada Pak Ismail ini, ketika dia sekarang sudah masuk dalam salah satu komunitas cinta masjid ya, di situ berkumpulnya para asatis, para ustadz-ustadz, para dai-dai. Ya tentu dengan sendirinya beliau akan mengikuti suasana yang ada pada saat itu. Ketika beliau sudah berada pada situ, tentu tidak jarang akan ada cemoohan dari orang-orang. Dan itu pasti. Orang yang merasa, mungkin dia merasa sok suci, atau merasa dia begitu. Tapi apalah itu kata orang, tidak masalah. Tapi kecintaan yang kita akan raih adalah kecintaan yang hakiki, yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita meratapi kehidupan ini, untuk konteks kita nanti kita akan kemana arah kita. Apakah saya akan berpaling daripada jalan yang sudah ada, ataukah tadi glamornya kehidupan dunia. Dan memang kehidupan dunia itu memberikan jaminan keindahan-keindahan. Satu contoh aja, ketika kita makan durian, durian itu di luarnya duri-duri, tapi di dalamnya ada suatu makanan yang begitu nikmat, yang luar biasa. Tapi ketika kita mau lihat dunia malam, ada dunia-dunia tadi, ada miras, ada wanita-wanita penghibur, sempat bergelut di dalamnya. Namun ketika beliau serentak dengan kembali bahwa dirinya itu adalah titipan Allah. Tadi kita dengarkan beliau menyampaikan bahwa adalah titipan Allah. Berarti ketika dia merasakan bahwa itu adalah titipan, maka berarti dia tidak akan merasa bangga dengan apa yang dia peroleh selama ini. Bahkan pujian-pujian sebagai seorang artis yang ia dapatkan, tentu itu hanya sebagai pelengkap saja. Tapi ketika dia kembali, maka itulah inti daripada sebenarnya. Terus mereka-mereka yang mengoceh, yang menjelek-jelekkan orang lain, apakah mereka jauh lebih sempurna daripada kita? Belum tentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Janganlah segolongan kalian laki-laki, sekelompok kalian perempuan suka menghujat, menjelek-jelekkan orang satu. Jangan, karena bisa jadi orang yang kita hina, orang yang kita jelekkan itu, mereka bahkan jauh lebih mulia daripada kita yang menghina mereka. Saya beri contoh, ketika kita mau nunjuk orang aja, kita nunjuk satu kesalahan buat Anda, tapi 3 kesalahan menghadap pada diri. Menghadap ke diri kita sendiri ya Ustaz. Adakah kita lebih sempurna dari mereka? Belum tentu. Makanya jangan menjudge orang, karena kita tidak tahu bagaimana perjuangannya, apa yang telah dia lewati untuk tetap bertahan dan bisa kuat. Nah, kita masih akan melanjutkan perbincangan usai jeda yang berikut ini. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah kan tuntun langkahmu di jalan cerita.
berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan seperti novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Mairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Teman cerita yang di rumah, Anda masih di Jalan Cerita, masih bersama saya dan ada juga teman cerita Ismail dan tentu saja masih dengan Ustadz. Nah, tadi kita sudah membahas dan Ustadz juga telah menjelaskan bahwa memang akan ada hal seperti itu apalagi kalau kita menjadi public figure. Namun kita akan ke Ismail dulu. Ismail, bagaimana sih sebenarnya momen spiritual apa yang saat itu terjadi pada Ismail akhirnya membuat Ismail untuk memutuskan baik, saya harus berhijrah? Momen spiritual saya sampai saya mengatakan hijrah dan untuk hijrah untuk selama-lamanya di jalan Allah. Iya. Itu Ustadz, saya mau cerita sedikit. Terakhir saya menikmati dunia malam saya itu baru kemarin Ustadz. Baru malam pergantian tahun. Dan setelah itu Ustadz, saya sakit. Dan sakit saya itu tidak biasanya. Sakit saya itu biasanya cuman seminggu, 5 hari, terus check up ke dokter langsung sembuh dengan obatnya dari dokter. Itu saya heran Ustadz, saya check up ke dokter, minum obat dari dokter, bahkan saya kemarin mau dirujuk ke rumah sakit itu saya tidak mau. Itu obat-obat yang dikasih sama dokter itu tidak mempan semua. Dan saya sempat sakit terbaring di tempat tidur itu 3 minggu. Bahkan saya sering mimpi kayak ada bayangan putih. Gitu. Ada bayangan putih, terus di saat saya bangun itu kayak ada bisikan. Obatnya cuma 1. Dan itu dalam bahasa Gorontalo Ustaz. Hilamoluli oh potabia. Masya Allah. Hilamoluli oh potabia. Jadi pada waktu itu Ustaz saya spontan mengatakan sama istri saya, Mi, kita mau sholat. Jadi istri saya kaget, tumben masih sakit. Iya tidak apa-apa, kan tidak dilarang kan orang sakit sholat di tempat tidur, itu kan tidak dilarang. Baru mau ambil air wudhu bagaimana? Ambil air wudhu seperti biasa Ustaz. Ini semua sakit Ustaz, badan saya semua sakit. Tapi setelah saya sholat itu Ustaz, itu kalau tidak salah saya sholat itu sholat isya. Dan itu masih dalam keadaan panas Ustaz, memang panas. Bahkan saya ada sementara tes termometer itu suhu panas saya itu tinggi. Tapi karena ada kayak bisikan-bisikan potabia yohan hilamulu anhilamululi potabia bau itu unamia. Jadi saya sholat Ustaz. Jadi saya setelah sholat isya itu Ustaz 3 hari kemudian itu sakit-sakit pegel-pegel saya itu hilang semua Ustaz. Dan saat itu pun saya mencari komunitas-komunitas yang di dalamnya ada Ustaz. Akhirnya saya dipertemukan dengan Ustaz Rahmat Jafar, Ustaz Rifian Panegoro, Masya Allah. dan Ustaz Roswan Manto. Masya Allah. Saya cerita sama mereka, Ustaz saya mau gabung di komunitasnya Ustaz. Tapi Ustaz saya masih rasa minder Ustaz. Jujur saya pendosa Ustaz. Iya. Dunia maksiat saya banyak.
Tapi Ustadz Rahmat langsung katakan begini sama saya Ustadz. Semua kita pendosa dan tidak ada manusia yang sempurna, laisal insana kamila. Jadi saya berpatokan di situ dan akhirnya saya berikrar saya bergabung dengan komunitas Cinta Masjid. Bahkan saya sehari sebelum gabung di situ Ustadz Rahmat langsung memberikan mandat ke saya menjadi kepala divisi seni budaya Gorontalo. Tapi saya menolak. Ustadz, saya untuk pemahaman agama saya masih di bawah Ustadz. Masya Allah. Jadi kalau boleh saya jangan dulu kasih kapasitas atau jabatan. Tapi tetap Ustadz Rahmat bersikeras tidak, Pak Ismail harus di situ, di posisi itu. Biar memotivasi orang lain, teman-teman di luar sana yang masih bergelut dengan dunia-dunia malam. Masya Allah. Jadi itu yang dikatakan sama Ustaz. Baik, luar biasa sekali ya Ismail. Jadi ternyata prosesnya tidak main-main. Ada proses yang memang sangat luar biasa di balik hijrahnya Ismail ini. Untuk kedepannya agar bisa tetap istiqomah, apa moto Ismail ke depannya? Untuk kedepannya dalam sholat saya ya, saya selalu sholat Ustaz. Saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar iman saya diteguhkan. Yang saya selalu minta kepada Allah, saya selalu di ke depan saya bisa lebih baik lagi. Semua apa yang telah saya yang lalu saya sementara itu masih dari maksiat yang saya pernah geluti itu, insya Allah saya lepas semua dan kuncinya itu saya bergabung dengan KCM itu. Baik, Masya Allah sekali. Ustaz, saya mau untuk closing statement perbincangan kita hari ini, saya mau ada satu kutipan yang bermanfaat untuk bisa didengar oleh teman cerita di luar sana dari Ustaz, dari apa yang telah disampaikan oleh Ismail tadi. Baik, jadi kutipan untuk dengan kisah cerita yang disampaikan oleh sahabat kita tadi, bahwa beliau mendapatkan satu hidayah yang luar biasa. Apalagi tadi sempat adanya sakit. Sakit itu adalah suatu Allah berikan cobaan, ujian baginya. Dan bahkan ketika minum obat dan lain sebagainya tidak berdampak bagi tubuh ini, melainkan dengan sholat itu. Dan memang kalau kita lihat kronologis daripada sholat itu, kalau hanya yang lain kan wahyu turun aja bisa. Iya, benar. Tapi kalau sholat, Rasulullah sendiri yang diminta untuk menjemput sholat itu pada saat perjalanan Isra Mi'raj. Masya Allah. Rasulullah sendiri yang ambil, tidak boleh melalui wahyu, tidak boleh. Karena itu sholat diambillah pertama kali sebanyak 50 rakaat. Betapa spesialnya sholat. Setelah dia turun, 45, 40 terus sampai dengan 17 rakaat. Sampai kita laksanakan sampai saat ini. Dan ketika kita mendapatkan panggilan yang tadi mendapatkan itu sebagaimana ada bisikan itu luar biasa. Iya. Makanya ketika adanya panggilan itu pada orang-orang yang ditentukan Allah, Masya Allah. maka insya Allah insan-insan yang mendapatkan itu akan istiqomah di jalannya. Amin. Sehingga kita berdoa semoga sahabat kita Pak Ismail Iya. akan terus istiqomah dan tawadhu di jalan itu. Iya. Dan insya Allah Allah akan buka segala macam ruang-ruang yang ia niatkan, harapan yang begitu besar. Ya tentu tidak boleh juga kita harus melupakan di dalam kehidupan. Karena hidup ini harus balance juga. Iya. Nggak boleh kita hanya akhirat saja, dunia kita lupakan. Atau hanya dunia saja, akhirat kita lupakan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Raihlah kalian untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Silakan cari, berbuat amal-amal sebanyak-banyak untuk akhirat. Allah teruskan, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan untuk meraih kenikmatan dunia. Beliau sudah ada filter, sudah ada rem, ada batasan ketika ini masuk, maka saya punya sandaran untuk saya harus kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik Ustaz, pada akhirnya biasa. aula adalah tempat yang paling bagus untuk kita berpegang. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Dengan mengingat Allah,
maka hati akan menjadi tenang. Tenang, Masya Allah. Baik teman cerita di rumah, demikianlah perbincangan kita untuk kali ini. Dan seperti tadi yang telah kita bisa petik dari apa yang dikatakan oleh Ismail, bahwa memang kehidupan ini keras, tapi kita memang harus lebih kuat lagi untuk menjalaninya. Dan salah satu cara untuk bisa menguatkan kita adalah dengan sholat. Karena sholat bisa mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar, ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi teman cerita semua yang di rumah, apa kabar sholat Anda? Saya Ajeng Mawada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam.